Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sofia Mulyani, kelas B1 Ilmu Kelautan nomor standar 073 2019. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi pada mata kuliah akustik kelautan. Materi yang saya akan bawakan yaitu ruang lingkup akustik kelautan. Nah, pertama, apa sih pengertian dari akustik kelautan? Akustik kelautan merupakan teori yang membahas tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium air laut. Akustik kelautan merupakan suatu bidang kelautan yang mendeteksi target di kolam perairan dan dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai mediumnya. Permasalahan yang dibahas dalam akustik kelautan ini yaitu kecepatan gelombang, waktu, dan kedalaman perairan. Hal-hal yang mendasari kita mempelajari akustik kelautan adalah laut yang luas dan dalam. Manusia sudah pernah ke planet terjauh, tetapi belum pernah ke laut terdalam. Sehingga dibutuhkannya alat dan metode untuk melakukan pendeskripsian kolom dan dasar laut. Dan saat ini metode yang paling baik adalah dengan menggunakan akustik. Selanjutnya, sejarah perkembangan akustik kelautan. Pada abad ke-18, melihat kemajuan besar dalam akustik, para matematikawan menerapkan teknik baru kalkulus untuk menguraikan teori-teori propagasi gelombang suara. Pada abad ke-19, tokoh utama akustik matematika Helmholtz dari Jerman mengkonsolidasi bidang akustik fisiologi, dan Ray Leak dari Inggris yang menggabungkan pengetahuan sebelumnya dengan penelitiannya sendiri ke lapangan dalam karya monumentalnya teori sound. Pada dekade tahun 70-an barulah secara intensif diterapkan dalam pendeteksian dan pendugaan stok ikan, yakni dengan dikembangkannya analog echo integrator dan echo counter. Perkembangan yang menyolok ini tidak hanya di Inggris, tetapi juga di Norwegia, Amerika, Jepang, Indonesia, Jerman, dan sebagainya. Nah, macam-macam akustik kelautan. Yang pertama, akustik pasif. Akustik pasif merupakan suatu aksi mendengarkan gelombang suara yang datang dari berbagai objek pada kolam perairan. Biasanya suara yang diterima pada frekuensi tertentu ataupun frekuensi yang spesifik untuk berbagai analisis. Pasif akustik dapat digunakan untuk mendengarkan ledakan bawah air, gempa bumi, letusan gunung berapi, suara yang dihasilkan oleh ikan dan hewan lainnya, aktivitas kapal-kapal ataupun sebagai peralatan untuk mendeteksi kondisi di bawah air atau hidroakustik untuk mendeteksi ikan. Yang kedua, akustik aktif, yaitu dapat mengukur jarak dari objek yang dideteksi dan ukuran relatifnya dengan menghasilkan pulsa suara dan mengukur waktu tempuh dari pulsa tersebut sejak dipancarkan sampai diterima kembali oleh alat serta dihitung berapa amplitude yang kembali. Akustik aktif memakai prinsip dasar sonar untuk pengukuran bawah air. Nah, apa sih manfaat akustik? Manfaat akustik itu yang pertama dapat mengetahui daerah diduga yang mempunyai kelimpahan atau kepadatan ikan yang tinggi. Kedua, memberikan informasi kepada nelayan setempat sekaligus mengevaluasi kinerja unit penangkapan yang digunakan sehingga dapat dihasilkan hasil tangkapan yang optimum. Dan yang ketiga, memberikan informasi kepada pelayaran agar terhindar dari bahaya-bahaya kapal kandas dikarenakan dangkalnya suatu perairan. Yang keempat, dapat mempermudah unit penelitian laut beserta sumber daya laut tersebut. Selanjutnya, keunggulan metode akustik. Yang pertama itu berkecepatan tinggi atau grid speed. Kedua, estimasi stok ikan secara langsung atau direct estimation. Yang ketiga, memungkinkan memperoleh dan memproses data secara real time. Keempat, akurasi dan ketepatan tinggi. Yang kelima, tidak berbahaya atau merusak karena tidak menyentuh objek. Keenam, bisa digunakan jika metode lain tidak bisa atau tidak mungkin dilakukan. Nah, penerapan teknologi akustik bawah air untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayat laut. Pertama, pengukuran kedalaman dasar laut atau bathymeter. Pengukuran kedalaman dasar laut dapat dilakukan dengan conventional depth echo sounder, di mana kedalaman dasar laut dapat dihitung dari perbedaan waktu antara pengiriman dan penerimaan pulsa suara. Kedua, pengidentifikasian jenis-jenis lapisan sedimen laut atau subbottom profilers. Seperti telah disebutkan di atas bahwa dengan teknologi akustik bawah air, peralatan
Side-scan sonar yang mutakhir dilengkapi dengan Tibetan profilers dengan menggunakan frekuensi yang lebih rendah dan sinyal impulsif yang bertenaga tinggi yang digunakan untuk penetrasi ke dalam lapisan-lapisan sedimen di bawah dasar laut. Ketiga, pemetaan dasar laut atau seabed mapping. Dengan teknologi side-scan sonar, dalam pemetaan dasar laut dapat menghasilkan tampilan peta dasar laut dalam 3 dimensi dengan teknologi akustik bawah air yang canggih ini dan dikombinasikan dengan data dari Tibetan profilers akan diperoleh peta dasar laut yang lengkap dan rinci. Peta dasar laut yang lengkap dan rinci ini dapat digunakan untuk menunjang penginterpretasian struktur geologi bawah dasar laut dan kemudian dapat digunakan untuk mencari mineral bawah dasar laut. Yang keempat, pencarian kapal-kapal karang di dasar laut. Pencarian kapal-kapal karang dapat ditunjang dengan teknologi scan sonar baik untuk kapal yang sebagian terbenam di dasar laut ataupun untuk kapal yang keseluruhannya terbenam di bawah dasar laut. Dengan teknologi ini, lokasi kapal karang dapat ditentukan dengan tepat. Yang kelima, menunjang jalur pipa dan kabel di bawah dasar laut. Dengan diperolehnya peta dasar laut secara 3 dimensi dan ditunjang dengan data Tibetan profiler, jalur pipa dan kabel sebagai sarana utama atau penunjang dapat ditentukan dengan optimal dengan mengacu kepada peta geologi dasar laut. Jalur pipa dan kabel tersebut harus melalui jalur yang secara geologis stabil karena sarana-sarana tersebut sebagai penunjang dalam eksplorasi dan eksploitasi di laut. Nah, yang terakhir, analisa dampak lingkungan di dasar laut. Teknologi akustik bawah air side-scan sonar ini dapat juga menunjang analisa dampak lingkungan di dasar laut. Sebagai contoh adalah setelah eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati di dasar laut dapat dilakukan, side-scan sonar dapat digunakan untuk memonitor perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar daerah eksplorasi tersebut. Pemetaan dasar laut yang dilakukan setelah eksplorasi sumber daya non-hayati tersebut dapat menunjang analisa dampak lingkungan yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.